Ya, ini adalah materi dari pertemuan kita hari ini. Dan sesuai dengan jadwalnya, kita akan belajar mengenai pendidikan jasmani dan kesehatan. Dan untuk mengawalinya, saya ingin membuka pemahaman kalian untuk berpikir lebih kritis. Kenapa sih pendidikan jasmani dan kesehatan itu harus ada dan kenapa harus dipelajari? Memangnya untuk apa pendidikan jasmani dan kesehatan ini? Dan sebagai seorang guru tentunya kalian harus tahu ketika pendidikan jasmani dan kesehatan ini menjadi sebuah mapel. Latar belakangnya kalian harus memahami bahwa pendidikan jasmani dan kesehatan ini penting. Dan karena penting tersebut, akhirnya dijadikanlah pendidikan jasmani dan kesehatan ini sebagai sebuah mata pelajaran ataupun mata kuliah yang sekarang kalian ikuti. Ya, untuk mengawalinya, saya akan mengantar kalian terlebih dahulu melalui pembukaannya di pendahuluannya. Ya, pendahuluannya bahwa kita tahu semua bahwa tujuan dari negara tercinta kita ini adalah ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dan dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas ini harus dipersiapkan sedini mungkin. Persiapan dalam membangun kualitas sumber daya manusia, yakni melalui pendidikan di level yang paling dasar. Berbagai hal yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang memiliki moral, kepribadian, dan watak yang baik tentunya yang paling mendasar adalah ditentukan oleh sebuah unsur, yakni unsur pendidikan. Semakin bagus pendidikan itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan moral yang baik juga, dengan kepribadian dan watak tentunya yang baik juga. Namun, apabila pendidikan itu buruk, tentunya sumber daya manusia itu akan memiliki moral yang kualitasnya juga akan buruk, watak yang akan buruk, dan kepribadian yang akan buruk. Sehingga unsur pendidikan ini sangat esensi banget, sangat menentukan sekali dalam membangun sebuah kualitas sumber daya manusia dengan moral dan kepribadian yang baik. Sehingga dari hal tersebut, secara umum pendidikan ini akan menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi masyarakat. Masyarakat tidak lagi membutuhkan makan dan minum saja, tetapi masyarakat perlu pendidikan. Karena dengan pendidikan ini masyarakat juga akan dapat merubah nasib mereka di depannya. Masyarakat dapat merubah kehidupan mereka, mungkin yang dari rendah bisa menjadi tinggi dengan pendidikan yang mereka punya. Pendidikan merupakan sebuah tuntunan di dalam kehidupan yang dapat membantu tumbuh kembangnya anak-anak dan mengarahkan mereka kepada kodratnya. Apa sih kodratnya? Yakni menjadi manusia atau pribadi yang memiliki kepribadian moral dan watak yang baik, atau tingkah laku yang baik, sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Dari poin-poin ini kita bisa menyimak sebagai para calon pendidik bagaimana pentingnya pendidikan itu. Kenapa pendidikan itu terus didengung-dengungkan menjadi hal yang harus segera dikembangkan dan diratakan? Karena pendidikan itu sangat penting. Karena dengan pendidikan ini akan dapat membuat sumber daya manusia ini menjadi berkualitas dan bermoral atau berkepribadian yang baik. Tentunya pendidikan juga harus dipersiapkan secara
baik juga. Dan kalian sebagai para calon pendidik harus bisa memahami bagaimana mempersiapkan pendidikan yang baik. Kita lanjut, karena pendidikan yang baik, karena pendidikan yang menjadi kebutuhan hidup ini, maka muncullah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pendidikan dalam beberapa jenjang dan jalurnya. Jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Saya jelaskan dulu. Contoh dari pendidikan formal ini seperti yang sedang kalian jalani ini adalah pendidikan formal. Kalian berada di sebuah kampus untuk belajar, itu adalah bagian dari proses pendidikan formal. Pendidikan formal sendiri ini adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, bisa dibilang seperti itu. Kalian sebelum menjadi mahasiswa itu kalian dulunya adalah siswa di sekolah dasar, kemudian lanjut lagi di SMP, lanjut lagi di SMA, dan sampailah kalian di pendidikan tinggi. Itu adalah contoh dari pendidikan formal. Kemudian contoh dari pendidikan non formalnya, itu pendidikan non formal bisa saya contohkan seperti Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, bisa disingkat BPPLSP, atau seperti Sanggar Kegiatan Belajar, atau seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya, itu beberapa contoh dari pendidikan non formal. Pada dasarnya pendidikan non formal ini mempunyai tujuan utama, yakni pendidikan di luar sekolah yang berfungsi untuk mengganti, menambah, atau melengkapi dari pendidikan formal. Jadi pendidikan non formal ini mengganti atau menambah atau melengkapi dari pendidikan formal. Bisa dibilang kalau kursus, bimbel itu juga termasuk pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini menjadi satu lahan yang harus juga kalian kuasai sebagai calon guru. Karena nanti kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian dalam mendidik itu bisa melalui jalur pendidikan non-formal ini. Kalian bisa membuat bimbel, membuat kursus, dan lain sebagainya. Dan itu hal yang positif untuk kalian sebagai para calon pendidik. Kemudian ada pendidikan informal. Pendidikan informal ini saya rasa kalian semua sudah pasti tahu ya. Langsung saja saya berikan contoh pendidikan informal ini. Contohnya seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk berlaku sopan dan menjaga etika. Itu contohnya pendidikan dari informal. Contoh lainnya ada seorang ayah yang mendidik anaknya agar bertanggung jawab. Ya, itu contoh dari pendidikan informal. Sebelumnya saya minta maaf jika ada suara berisik dan lain-lain, karena ini record di rumah, jadi dekat jalan. Ya, kita lanjut. Selain jalur pendidikan, ada juga jenjang pendidikan dalam jalur pendidikan formal, yakni ada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas, dan pendidikan tinggi. Lalu seperti apa sih bunyinya Undang-Undang dan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ini? Saya mengutipnya bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini adalah isi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Sebagai para calon guru, kalian harus memahami undang-undang ini.
Dan dalam rangka mewujudkan undang-undang tersebut, itu bisa disingkat juga bahwa mewujudkan tujuan pendidikan itu sama dengan diawali dari pendidikan dasar. Atau lebih singkatnya, untuk mencapai hal tersebut tentunya berbagai lingkungan pendidikan harus lebih ditingkatkan dalam berbagai pelaksanaan dan penyelenggaraannya. Hal tersebut adalah salah satu yang harus menjadi perhatian kita sebagai para pendidik dan calon para pendidik juga, serta sebagai bagian dari ujung tombak untuk mencetak manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang profesional harus diawali dari pendidikan formal atau pendidikan dasar. Sehingga kalau disimpulkan, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan tertuang dalam undang-undang tersebut, maka perlu diawali dari pendidikan formal, yakni di jenjang pendidikan dasar. Perlu ada persiapan di pendidikan dasar sematang mungkin supaya nantinya outputnya ada, sehingga mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Oke, beberapa kebijakannya yakni meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan. Kita tahu sendiri bahwa negara kita memiliki PR dan kelemahan besar sekali dalam hal pemerataan dan kualitas pendidikan. Pendidikan di Sumatera dan di Kalimantan belum tentu sama. Mungkin di Sumatera lebih merata dan di sini tidak, atau mungkin malah di Kalimantan lebih merata dan lebih berkualitas daripada di pulau lain. Namun faktanya bahwa pendidikan di negara Indonesia masih belum merata secara sepenuhnya, baik secara kualitasnya. Kualitas seperti apa dari pendidikan ini? Yaitu kualitas dengan harapan mempunyai warga negara yang berbudi pekerti luhur, beriman, bertakwa, berkemampuan dan berketerampilan dasar yang akan mereka gunakan sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya. Nantinya pendidikan ini, harapannya dari kebijakan ini akan bisa menjadi bekal hidup mereka di masyarakat. Artinya akan menjadi sebuah kegagalan di pendidikan apabila sampai lulusannya itu tidak mempunyai bekal dalam hidup bermasyarakat. Artinya mungkin mereka tidak bisa baca tulis, atau mungkin mereka tidak bisa membaca. Itu mereka sama saja tidak mempunyai bekal untuk bermasyarakat. Dan ketika ada manusia yang bermasyarakat dengan tidak mempunyai bekal tersebut, bisa diasumsikan bahwa pendidikan itu gagal. Maka menjadi tanggung jawab kalian semua bagi para calon pendidik untuk dapat memberikan bekal kepada peserta didik kalian untuk pendidikan mereka selanjutnya, ataupun bekal untuk mereka bermasyarakat. Sehingga menanggapi dari kebijakan tersebut, maka di dalam kurikulum pendidikan dasar banyak sekali berbagai subdisiplin ilmu yang dicantumkan guna mencapai tujuan tersebut. Salah satu subdisiplin ilmu yang tercantum dalam kurikulum tersebut adalah pendidikan jasmani. Kenapa pendidikan jasmani? Ya, nanti akan terjawab di materi ini. Saya lanjutkan bahwa peningkatan dan pengembangan pendidikan jasmani dan kesehatan pada pendidikan dasar ini diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani dalam rangka pembinaan watak, disiplin, dan sportivitas. Jadi kenapa harus ada pendidikan jasmani? Karena pendidikan jasmani ini mengarahkan kepada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani dalam rangka membina watak, disiplin, dan sportivitas. Bayangkan
Bayangkan dulu, kalian mempunyai teman yang tidak mempunyai sikap sportivitas. Bagaimana? Jengkel pasti. Dan bayangkan bagaimana bila masyarakat Indonesia seperti itu semua, tidak mempunyai sikap sportivitas yang baik dan sikap disiplin yang baik. Tentunya negara ini akan menjadi negara yang mungkin kacau. Oleh sebab itu, maka pendidikan di level dasar itu diberi pendidikan jasmani dengan harapan dapat membina watak, disiplin, dan sportivitas peserta didiknya. Serta paling penting adalah memberikan peningkatan kesehatan jasmani bagi peserta didiknya. Percuma peserta didik kita menjadi peserta didik yang pintar, tetapi secara jasmani dia tidak sehat, karena dia tidak akan bisa merealisasikan apa yang menjadi kreativitas mereka mungkin. Sehingga pendidikan jasmani ini sangat diperlukan di jenjang pendidikan dasar, dan bahkan sampai ke pendidikan tinggi pun pendidikan jasmani itu harusnya ada. Dan kenyataan beberapa kampus itu di Indonesia, pendidikan jasmani dan olahraga ini berdiri sebagai sebuah program studi karena dinilai pendidikan jasmani ini menjadi hal yang sangat penting. Ada pendidikan jasmani di level S1, S2, dan S3. Itu pentingnya pendidikan jasmani dan kesehatan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Salah satu upaya untuk mencapai hal-hal tersebut yang saya sampaikan tadi, sebagai guru pendidikan jasmani atau guru yang diberi kepercayaan dalam memegang mata pelajaran pendidikan jasmani, itu hendaknya mengembangkan materi pembelajaran pendidikan jasmani dengan berbagai model permainan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, sebagai seorang guru tentu hal ini tidak asing lagi, karena kalian harusnya sudah memahami bagaimana strategi dan model pembelajaran di kelas. Materi sebagus apapun, namun apabila kalian tidak bisa menyampaikan dengan strategi dan metode yang tepat, ya maka anak tidak akan mendapatkan materi tersebut. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru kita juga perlu belajar bagaimana mengembangkan materi pembelajaran pendidikan jasmani ini dengan menarik, dengan metode dan strategi yang tepat, yakni dengan melihat tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu indikatornya. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan dan merangsang semua anggota tubuh untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, pengembangan materi itu ditujukan untuk dapat mengembangkan peserta didik ini memahami pergerakan dan fungsi dari tubuh masing-masing. Perlu diingat, bukan hanya mengajarkan aspek motorik saja, tetapi juga aspek biologis, mentalitas, psikologis, maupun aspek sosial yang dapat dikembangkan. Jadi penjaskes ini juga cakupannya selain motorik, itu meranah kepada aspek biologis, mentalitas, atau psikologis, serta aspek sosial. Itu sebabnya maka olahraga pendidikan jasmani dan kesehatan ini menjadi hal yang penting. Saya menganggap ini penting ketika saya membaca satu kutipan pengertian dari pakar ilmuwan juga yang di dunia pendidikan jasmani ini, yakni Bapak Harsono. Saya kutip, bahwa pendidikan jasmani ini adalah bagian integral dari seluruh proses pendidikan. Artinya bahwa pendidikan jasmani ini adalah satu kesatuan dalam sebuah
tubuh pendidikan. Dia tidak bisa dipisahkan, dia menjadi satu. Proses untuk merubah perilaku manusia dengan pendidikan jasmani ini itu diketahui dapat merubah perilaku manusia. Teman-teman saya yang mempunyai pemahaman tentang pendidikan jasmani dan kesehatan yang lebih bagus, itu saya perhatikan itu gaya hidupnya pasti sehat, makannya teratur, tidurnya teratur. Dan ini adalah satu perilaku manusia yang diharapkan juga. Dan dengan pendidikan jasmani ini diharapkan dapat membawa generasi-generasi yang dapat sadar akan kesehatan, sehingga dia mempunyai perilaku sehat. Kemudian yang ketiga, pendidikan jasmani dan kesehatan ini pendidikan yang mempergunakan fisik atau tubuh sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, atau dengan perkataan lain suatu pendidikan melalui aktivitas-aktivitas jasmaniah. Ya, sesuai dengan namanya pendidikan jasmani dan kesehatan. Jadi lebih banyak ke kegiatan jasmani, lebih banyak bergerak di motoriknya. Ya, kita juga akan seperti itu nanti ketika pandemi selesai. Kita akan menggunakan seragam dan kita akan mempelajari berbagai gerakan olahraga supaya kalian nanti pas terjun ke SD bisa membimbing para peserta didik untuk dapat berolahraga dengan baik dan benar, dengan terstruktur. Namun sabar ya, sampai pandemi ini selesai dan benar-benar aman, ada instruksi untuk tatap muka, kita langsung nanti olahraga bersama. Kemudian yang keempat, pendidikan jasmani dan kesehatan ini harus diberikan secara sadar dan bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek fisik, mental, emosional, dan sosial individu. Ya, yang ini tidak perlu dijelaskan lagi bahwa secara garis besar memang pendidikan jasmani dan kesehatan ini atau penjaskes ini dapat mengembangkan aspek fisik, mental, emosional, dan individunya. Kemudian yang kelima, pendidikan jasmani dan kesehatan ini menekankan penggunaan otot-otot besar yang bisa dipergunakan untuk aktivitas seperti melompat, lari, lempar, memanjat, dan sebagainya. Hal ini adalah untuk membedakan dengan kumpulan otot kecil yang biasa dipergunakan untuk aktivitas seperti menulis dan menggambar dan mungkin termasuk catur. Ya, artinya menulis saja itu bukan olahraga. Bukan olahraga besar karena itu tidak melatih otot-otot besar. Otot kecil kita sering kita latih. Namun mungkin sebagian besar dari kalian jarang yang melatih otot besar. Nah, dalam momen ini saya juga mengingatkan kalian untuk rajin melatih otot-otot besar kalian. Mungkin yang cowok ini bisa futsal, main sepak bola, badminton, atau voli, atau lari, maraton, itu bisa melatih otot besar. Kemudian yang cewek juga bisa bermain lari, senam, dan lain-lainnya sesuai dengan bakat kalian, keinginan kalian juga. Namun yang ditekankan di sini adalah perlu keseimbangan antara pelatihan otot kecil dan otot besar. Itu harus seimbang. Semuanya harus dimaksimalkan, digunakan semuanya. Seharian mungkin kita menulis, sempatkan 30 menit untuk melatih otot besar kalian. Jangan lupa itu, supaya tubuh kita bisa fit, maksimal, dan kita bisa hidup secara optimal dan sehat juga. Karena otot besar dan otot kecil kita sering terlatih. Kemudian pendidikan jasmani dan kesehatan ini adalah merupakan suatu pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan, perkembangan, dan penyesuaian diri daripada individu melalui satu program yang sistematis
dari latihan-latihan jasmaniah yang terpilih dan terorganisir dengan baik. Minum dulu. Ya. Kita tahu bahwa lahirnya seorang atlet itu pasti melalui proses yang terorganisir dengan baik, melalui proses pelatihan yang ketat dan terorganisir baik. Tidak ada atlet yang lahir langsung bisa tanpa sebuah proses dan latihan yang baik. Latihan yang baik akan membuat atlet tersebut semakin baik. Itu sebabnya bahwa setiap anak itu mempunyai bakat dan minat masing-masing. Ada yang mungkin mempunyai bakat dan minat di sepak bola, maka kita perlu memberikan pelatihan yang terorganisir di dalam sepak bola. Mungkin bisa dimulai dari teknik dasarnya dulu, kemudian baru ke teknik yang di atasnya. Begitu juga dengan cabang olahraga lainnya. Pada dasarnya pendidikan jasmani dan kesehatan ini harus dilakukan atau diberikan kepada peserta didik secara terorganisir dengan baik. Seperti itu kutipan dari Harsono. Saya tambahkan lagi kutipan dari Charles. Mungkin ketutup kamera. Ya, saya bacakan saja bahwa pendidikan jasmani adalah bagian integral dari proses pendidikan total dan bertujuan untuk mengembangkan warga negara yang sehat jasmani, mental, dan sosial melalui media aktivitas jasmani yang dipilih untuk mewujudkan hasil tersebut. Ya, itu adalah pendidikan jasmani yang saya kutip dari Charles. Lanjut. Ya, berdasarkan uraian dari Harsono dan Charles tadi, maka sudah jelas pendidikan jasmani ini dapat membentuk karakter yang kuat bagi siswa, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sehingga di kemudian hari diharapkan dapat menjadi manusia yang berakhlak baik, bermoral, dan berwatak yang baik, serta mandiri dan bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Jadi harapannya bahwa pendidikan jasmani atau penjaskes ini kedepannya ini dapat membentuk karakter siswa melalui pendidikan penjaskes. Saya lanjut. Dalam rangka menciptakan siswa yang baik tadi, maka tujuan penjaskes di sekolah dasar tentunya seorang guru harus benar-benar bisa merencanakan, memilih, dan mengorganisir materi pendidikan jasmani di dalam pelaksanaannya. Ya, kemudian kedua, penyajian proses pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kematangan, kekuatan, konsentrasi, pertumbuhan dan perkembangan siswa, serta pembelajaran yang dilakukan ini terarah, terbimbing, dan sistematis serta kreativitas. Ketika kalian dapat melaksanakan ini, maka kalian disebut sebagai guru profesional. Guru profesional yang dapat membantu dalam pelaksanaan tujuan nasional, yakni menciptakan siswa yang berkarakter. Sehingga peran serta guru yang sangat profesional ini sangat berperan dalam pelaksanaan pendidikan jasmani dan kesehatan. Ini tadi adalah kenapa penjaskes itu harus ada. Dan kenapa penjaskes itu menjadi mata pelajaran di sekolah. Kenapa sih? Itu tadi adalah alasannya. Sudah saya jelaskan tadi. Dan kemudian setelah kita tahu kenapa penjaskes menjadi mata pelajaran di sekolah,
kita harus memahami juga. Lalu penjaskes ini definisinya apa? Pengertian dari penjaskes sendiri ini apa? Mungkin kalian sendiri sekarang sudah mulai sedikit bisa menebak bahwa penjaskes ini adalah, kalian harusnya sudah bisa melalui penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Namun saya akan menjelaskan dan memberikan materinya juga mengenai pengertian pendidikan jasmani dan kesehatan. Ya, pendidikan jasmani dan kesehatan atau penjaskes itu merupakan bagian penting dari sebuah proses pendidikan. Jalannya proses pendidikan ini akan mencapai tujuan optimalnya ketika ada pendidikan jasmani dan kesehatan di dalamnya. Asumsinya seperti itu. Penjaskes bukan hanya dekorasi atau ornamen yang ditempel pada program sekolah sebagai alat untuk membuat anak sibuk. Ya, terkadang ada orang yang berkata bahwa penjaskes itu tidak penting. Itu hanya mata pelajaran tambahan saja, hanya mata pelajaran untuk isi-isi saja. Namun setelah kita membaca kenapa harus ada penjaskes di sekolah, penjaskes bukan lagi menjadi mata pelajaran yang tidak penting. Karena kita tahu sendiri bahwa terkadang beberapa sekolah itu malah bangga menunjukkan bahwa sekolah negeri sekian-sekian pernah menjuarai olimpiade. Dan ketika sekolah itu mendapatkan piala dari olimpiade tersebut, saya rasa banyak siswa yang akan tertarik sekolah tersebut. Saya sendiri adalah anak yang dulunya pengen sekolah di sekolah yang selalu menjuarai turnamen sepak bola, dan akhirnya keturutan karena saya mempunyai keinginan, mempunyai ketertarikan sekolah di sekolah yang memang juara sepak bola. Dan melalui penjas ini, sekolah ini dapat meningkatkan pamor mereka. Kita harusnya paham semua jika berbicara mengenai hal ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa penjaskes ini adalah bagian penting dari sebuah proses pendidikan. Karena melalui penjas yang diarahkan dengan baik, anak akan mengembangkan keterampilan yang berguna bagi pengisian waktu dan terlibat dalam aktivitas yang kondusif untuk mengembangkan hidup sehat, berkembang secara sosial, dan menyumbang pada kesehatan fisik dan mentalnya. Ya, bayangkan kalau kita seharian kuliah dan selesai kuliah, saat-saat gabut kita isi dengan olahraga. Setiap hari kita seperti itu. Saya yakin kalian semua akan menjadi mahasiswa yang bugar, tidak gampang sakit. Namun kenyataannya anak-anak zaman sekarang mengisi kegabutan mereka lebih condong kepada penggunaan smartphone. Mereka lebih memilih mengisi kegabutan mereka dengan duduk, baring, sembari memainkan smartphone mereka. Tidak ada pelatihan otot besarnya. Nah, itu yang perlu kalian rubah juga dan perlu kalian sosialisasikan ke teman-teman kalian ataupun nantinya kalian ajarkan ke peserta didik kalian untuk lebih menggunakan waktu-waktu senggangnya dengan cara produktif, yakni dengan olahraga. Karena olahraga ini adalah hal yang positif yang dapat membantu tubuh menjadi sehat. Pendidikan jasmani merupakan wahana pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak untuk mempelajari hal-hal yang penting. Oleh karena itu, pelajaran penjaskes itu tidak kalah penting dibandingkan dengan pelajaran lain seperti matematika, bahasa, IPA, dan IPS. Penjaskes ini juga penting sejajar dengan matematika, bahasa, IPA, dan IPS.
Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat itu akan memotivasi peserta didik untuk semakin semangat belajar. Ketika tubuh sakit, kita tidak akan semangat dalam belajar. Oleh karena itu, tubuh yang sehat akan bisa membawa peserta didik ke dalam semangat belajar yang tinggi. Oleh sebab itu, Penjaskes itu tidak kalah pentingnya. Penjaskes adalah mata pelajaran yang sangat penting juga yang harus diberikan ke peserta didik secara terstruktur dan terorganisasi dengan baik. Ya, namun demikian tidak semua guru Penjaskes atau para calon guru Penjaskes ini menyadari bahwa hal tersebut itu penting. Sehingga banyak anggapan bahwa Penjaskes ini boleh dilaksanakan secara serampangan atau sembarangan. Hal tersebut tercermin dari berbagai gambaran negatif tentang pembelajaran Penjaskes, mulai dari kelemahan proses yang menetap, misalnya membiarkan anak bermain sendiri, hingga rendahnya mutu hasil pembelajarannya seperti kebugaran jasmani yang rendah. Ya, terkadang jika Penjaskes tidak dilaksanakan secara terstruktur dan terorganisir dengan baik, ya mutunya akan rendah, tidak ada outputnya. Oleh karena itu, kalian sebagai calon guru yang mungkin nanti mengajar mata pelajaran Penjaskes juga diharapkan dapat mengemas materi-materi Penjaskes atau mempraktikkan materi-materi Penjaskes ini secara terorganisir dan tersusun supaya hasil pembelajarannya ini ada, serta kebugaran jasmani para peserta didiknya ini juga ada. Ya, di kalangan para guru atau para pendidik itu sering ada anggapan bahwa pelajaran pendidikan jasmani ini dapat dilaksanakan seadanya saja, sehingga pelaksanaannya cukup dengan cara menyuruh anak pergi ke lapangan, menyediakan bola sepak untuk laki-laki dan bola voli untuk yang perempuan, dan nanti gurunya tinggal mengawasi dari pinggir lapangan. Nah, ini adalah contoh atau praktek-praktek yang tidak baik. Ini praktek-praktek yang tidak terstruktur dan terorganisir. Saya pun mengalami hal seperti ini saat masih sekolah. Namun untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya kita harus mempersiapkan pendidikan dengan baik. Walau di mata pelajaran Penjaskes ini, kita juga harus mempersiapkan mata pelajaran ini dengan baik. Bukan hanya menyuruh anak laki-laki main bola, anak perempuan main voli. Bukan hanya itu. Tapi lebih kepada bagaimana kita melatih mungkin anak laki-laki dan perempuan dalam basic bermain sepak bola. Tidak salah melatih anak perempuan itu dalam menendang bola, karena sekarang banyak muncul tim-tim sepak bola wanita, tim-tim futsal wanita, dan ada turnamennya juga, dan itu menjadi kebanggaan juga ketika ada prestasi yang diraih. Mungkin kemudian teknik dasar dalam bermain voli bagi pria dan perempuan. Kemudian pertemuan berikutnya bisa lanjut kepada teknik passing, kemudian teknik smash, dan strategi dalam bertahan. Nah, hal-hal tersebut harus diberikan secara terstruktur dan terorganisir, sehingga outputnya nanti siswa kita bisa secara basic mereka paham. Guru harus terlibat aktif dalam mendidik dan mengajari mereka, bukan hanya
mengawasi dan melihat mereka dari pinggir lapangan itu salah. Ingat, kalian tidak boleh seperti itu. Kalian harus aktif. Kalian harus aktif dan harus mendidik mereka dengan baik. Ya, pertanyaannya, mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa bisa terjadi sampai guru ini hanya mengawasi saja? Hanya mengawasi dari pinggir lapangan saja? Atau bisa dibilang mengapa bisa terjadi demikian? Guru yang hanya memberikan bola sepak untuk laki-laki dan bola voli untuk perempuan, dan dia hanya mengamati saja tanpa terlibat aktif. Mengapa? Ya, asumsinya kelemahan ini atau kelemahan tersebut itu berpangkal pada ketidakpahaman guru tentang arti dan tujuan pendidikan jasmani di sekolah. Guru yang tidak memahami kenapa pendidikan jasmani itu ada di sekolah itu akan lepas. Dia tidak akan memahami bagaimana menstrukturkan materi penjaskes itu dengan benar. Dan asumsi kedua, mungkin guru tersebut kurang mencintai tugas itu dengan sepenuh hati. Ya, ketika orang memang sudah tidak suka, ya mau bagaimana, mereka akan setengah. Mereka tidak akan melaksanakan itu secara maksimal. Apa refleksinya untuk kalian? Kalian sekarang sudah memahami tentang arti dan tujuan penjaskes itu harus ada di sekolah. Berarti kalian harus paham dan harus bisa melaksanakan penjaskes itu dengan baik dan benar. Dan refleksi kedua, kalian harus mencintai tugas dengan sepenuh hati. Kalian memilih kuliah di PGSD, maka kalian sudah dibentuk untuk menjadi guru yang siap untuk mengajar dan mendidik peserta didik kalian. Lakukan itu dengan cinta. Ketika kita suka, kita mencintai pekerjaan yang kita miliki, mau seberat apapun perasaan kita akan senang. Kita akan semakin tertantang dengan tantangan-tantangan yang ada. Kita akan semakin berkembang. Ya, saya mencintai pekerjaan saya. Saya pribadi mencintai pekerjaan saya. Ini record jam 11 malam, nggak apa-apa karena saya mencintai pekerjaan saya. Dan demi kalian, supaya kalian memahami bagaimana dan apa itu penjaskes. Ya, ini adalah definisinya. Secara umum, pendidikan jasmani dapat didefinisikan sebagai berikut. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani, permainan atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Definisi ini mengukuhkan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan secara umum. Kemudian lanjut. Tujuannya dari pendidikan penjaskes ini adalah untuk membantu anak agar tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Pencapaian tujuan tersebut berpangkal pada perencanaan pengalaman gerak yang sesuai dengan karakteristik anak. Ya, minum dulu. Itu adalah pengertian yang mengakar dari tujuan nasional, mengakar dari tujuan pendidikan nasional. Jadi, pendidikan jasmani diartikan sebagai proses pendidikan melalui aktivitas pendidikan jasmani atau olahraga. Inti pengertiannya adalah, kembali lagi, mendidik anak. Itu adalah kata kunci dari penjaskes, yaitu mendidik anak. Mendidik anak dalam hal apa? Yakni dalam hal jasmani dan olahraga.
Kemudian apa sih yang membedakan mata pelajaran Penjaskes dan mata pelajaran lainnya? Yang membedakannya adalah pertama, alat yang digunakan adalah gerak insani atau jasmani, manusia yang bergerak secara sadar, bukan dihipnotis. Kalian tidak boleh menghipnotis peserta didik kalian. Kalian harus membuat mereka bergerak secara sadar, mengajak mereka bergerak. Manusia yang bergerak secara sadar, ya tadi. Kemudian gerak itu dirancang secara sadar oleh gurunya dan diberikan dalam situasi yang tepat agar dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Ya, itu adalah pengertian materi dari pengertian pendidikan jasmani dan kesehatan. Kalian sudah memahami kenapa mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan itu harus ada, arti dan tujuannya pun harusnya kalian sudah memahami, serta kalian sudah mendapatkan pemahaman baru mengenai pengertian Penjaskes sendiri. Saya memahami bahwa perkuliahan secara daring ini adalah hal yang sangat sulit karena kalian harus menonton video ini di YouTube juga menggunakan kuota kalian dan mungkin kesusahan sinyal, sehingga saya memberikan video ini untuk kalian tonton kapanpun kalian bisa dan kapanpun kalian ada jaringan. Sehingga pertemuan minggu depan saya arahkan untuk membahas tentang hakikat pendidikan jasmani. Apa sih hakikatnya pendidikan jasmani itu? Dan untuk PR-nya, karena ada beberapa dari kalian yang mungkin susah mencari sinyal, sehingga dalam 1 minggu ini materi kalian tentang pendidikan jasmani dan kesehatan. Tetapi saya juga ingin memberikan tugas ke kalian. Tugas ini saya berikan supaya kalian tidak hanya menyimak, tetapi kalian bisa mencerna apa yang saya berikan, baik secara lisan ataupun materi, dan berani mengekspresikannya, mengungkapkannya. Karena kalian sebagai calon pendidik, kalian juga harus bisa berbicara di depan umum. Tugasnya yang pertama, mungkin diingat ya, kalian buatlah video pendek tentang kenapa sih pendidikan jasmani dan kesehatan ini atau Penjaskes ini harus menjadi mapel. Berikan argumen kalian, murni dari argumen kalian, pendapat kalian mengenai pendidikan atau Penjaskes di dalam sekolah. Boleh pro, boleh kontra, atau ada yang mau. Menurut saya pribadi bahwa Penjaskes itu tidak penting karena alasannya adalah bla 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 bla. Boleh. Sertakan alasan dan argumen kalian. Buatlah dalam satu video pendek. Siapkan video itu, nanti kirim di grup. Maksimal 3 menit saja. Dan kemudian tugas yang kedua, itu kalian buatlah satu tulisan dengan format ada nama, NIM, prodi kalian, dan angkatan berapa. Kalian berikan pandangan dan pendapat kalian mengenai hakikat pendidikan jasmani dan kesehatan. Ketika tugas itu nanti terkumpul, nanti akan saya bahas lebih dalam lagi. Tentunya nanti akan saya bahas juga tugas yang kalian kumpulkan. Tugas yang kedua ini nanti dikirimkan ke email saya yang santibuana.id. Itu maksimal 1 minggu. Jadi nanti 1 minggu ke depan kita akan fokus dengan tugas, dan 1 minggu kemudian baru kita bahas mengenai hakikat pendidikan jasmani
dan kesehatan. Mungkin saya rasa cukup sekian ya materinya dan tugasnya. Kenapa harus saya berikan tugas? Supaya kalian juga tidak hanya mendengarkan, tapi kalian juga ada effort untuk belajar, untuk membaca, untuk mencari tahu, untuk mendengarkan, menyaring, dan berpikir ulang. Ya, melalui tugas itu. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata ya. Dan pesan saya untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan yang paling penting itu patuhi prokesnya. Patuhi prokes, benar-benar patuhi prokes. Kita harus bisa mengatasi wabah ini dari hal-hal kecil, yakni dengan menjaga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ya, terima kasih. Saya tutup materinya sampai sini. Jaga kesehatan selalu dan Tuhan memberkati. Terima kasih.